Keren dan mantap! Maarten Paes masuk tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan imbang Australia. Atas aksinya itu, kiper berusia 26 tahun itu masuk tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Detik Sport, saat performa melawan Socheroos Selasa dalam kurung 10/9 di pekan kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes bukukan 5 penyelamatan. Paes perkasa membendung tiap tembakan. Sofascora melansir tim terbaik di pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes pun masuk. Paes mendapatkan rating 7,5. Bek Australia Soutar juga masuk ke dalam timnya dengan rating 7,9. Dua pemain Jepang turut masuk ke dalam tim terbaik, yakni striker Uda dan gelandang Morita. Keduanya sama-sama bikin brace saat Samurai Biru hantam Bahrain 5-0. Pemain Korsel San Heung Min turut masuk dalam daftar. Bek Arab Saudi Kades juga masuk yang bikin gol penentu atas kemenangan Arab Saudi dari Cina 2-1. Tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes, Soutar, Alukulov, Kades, Morita, Al-Mardi, Afif, San, Shomurodov, Al-Naimat, Uda. Punya target masuk 100 besar FIFA, pemain timnas Mark Klok kirim saran untuk timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok optimis mereka segera menembus 100 besar FIFA. Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia sebenarnya cukup positif. Pasalnya, ranking FIFA Indonesia melesat saat ini masuk ke posisi ke-129. Kualifikasi Piala Dunia akan jadi ladang bagi skuad Garuda untuk memperbaiki ranking dengan syarat harus mempertahankan performa tim. Mark Klok menjelaskan misi untuk menembus ranking 100 besar FIFA bukan hal yang mustahil. Apalagi mereka sukses memberikan perlawanan sengit saat berjumpa Arab Saudi dan Australia. Berada di kualifikasi Piala Dunia membawa Indonesia memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tim-tim kuat. Dari pemain sendiri dan timnas pasti baik. Kita ingin masuk ke FIFA ranking 100. Kita butuh match seperti ini melawan tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang, kata Mark Klok seusai laga melawan PSM Makassar. Pemain asal Persib Bandung ini menilai hasil tersebut sulit diwujudkan dalam 3 tahun lalu. Menahan 2 tim kuat menjadi bukti bahwa Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dan bisa terus berkembang. Kita juga butuh hasil yang bagus. Mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya kita selalu kalah 4-0 atau 5-0. 2 pertandingan hasil baik lanjutnya. Klok menilai bahwa evaluasi paling krusial adalah di lini depan. Beberapa kali sistem penyerangan Indonesia tidak berjalan dan sulit menaklukkan pertahanan lawan. Hal ini yang harus dicari solusinya, dan menambah beberapa pemain keturunan tentu bukan keputusan yang buruk. Tetapi yang harus kita perbaiki di sektor penyerangan. Kalau sedikit sulit untuk cetak gol saat melawan tim yang sudah kuat, tapi ini proses. Kita butuh waktu dan mungkin tambahan pemain lagi untuk lini depan, tapi proses pasti sangat baik, tutupnya. Shin Tae-yong dikritik secara sadis walau timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menerima kritik meski berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengejutkan banyak pihak dengan 2 hasil imbang yang diperoleh.
Pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September. Selanjutnya mereka kembali tampil mengejutkan dengan hasil seri 0-0 melawan Australia. Dengan dua hasil imbang tersebut, Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Keberhasilan ini merupakan kejutan besar karena sebelumnya timnas Indonesia dianggap tidak memiliki peluang besar di kualifikasi kali ini. Banyak media internasional dan netizen memberikan pujian untuk penampilan Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Namun tidak semua komentar bersifat positif. Beberapa netizen Indonesia melalui akun Instagram +ball.ink mengkritik Shin Tae-yong dengan tajam. Mereka merasa bahwa meski STY menerima gaji besar dan fasilitas lengkap, strategi bertahan dan mengandalkan counter attack yang diterapkan dinilai tidak memadai. STY mendapatkan gaji besar dan fasilitas mewah, tapi hanya bisa bermain bertahan. Harusnya dengan pemain keturunan yang berkarier di Eropa, kita bisa bermain menyerang, ungkap netizen tersebut. Mereka juga merasa bahwa Arab Saudi dan Australia tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermain bertahan dan bahkan meminta PSSI untuk mempertimbangkan pelatih baru. Di sisi lain, beberapa netizen membela STY. Akun Instagram @elchudai menganggap bahwa kualitas pemain Australia tidak lebih unggul dari Indonesia dan nilai pasar pemain bukanlah indikator mutlak. Akun Lukman Hakim juga menambahkan bahwa permainan Arab Saudi dan Australia yang tampak biasa-biasa saja merupakan hasil dari taktik STY yang dipadukan dengan kemampuan pemain-pemain yang bisa memaksimalkan strategi tersebut.